Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa Maha Tinggi, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan baru yang boleh kami terima di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami dalam memahami firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Selanjutnya kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini. Biarlah dengan bekal firman-Mu, kami selalu melangkah di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Percaya yang Sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak mudah percaya. Walaupun sudah lama ia telah bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid lainnya. Dan ia telah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat, memberi pengajaran untuk mereka serta orang-orang. Ternyata pengalaman itu tidak membuatnya serta-merta mempercayai kemahakuasaan Yesus. Ia tidak percaya akan berita yang disampaikan murid-murid lain, bahwa Yesus telah datang menampakkan diri setelah mengalami kematian. Ia belum dapat mempercayai bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ia membutuhkan bukti. Ia mau percaya bila dapat melihat Yesus secara langsung. Dan bukan itu saja. Jika ia melihat Yesus, ia pun masih mau membuktikan bahwa itu adalah benar-benar Yesus, dengan harus mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan dan di lambung Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepercayaan berasal dari kata dasar percaya, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya berarti meyakini atau mengakui sesuatu. Dalam istilah religius, kepercayaan sering disebut dengan istilah iman. Jika Thomas membutuhkan bukti untuk dapat percaya akan kebangkitan Yesus, hal ini berarti Thomas belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya akan keberadaan Yesus, Allah kita? Apakah kita sudah dapat membuktikan kepada diri kita bahwa Allah benar-benar ada? Apakah kita sudah bisa menjawab bila seorang anak kecil bertanya, "Di mana Allah tinggal? Di mana Ia berada? Saya mau bertemu dengan Allah." Ada banyak orang yang mengaku percaya bahwa Allah itu ada, tapi tidak sungguh-sungguh beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beriman berarti mempercayai Allah. Kita yang selalu melakukan doa atau berdoa kepada Allah
doa itu kita tujukan kepada Allah. Ini sudah menunjukkan bahwa kita percaya akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kita yang sudah percaya bahwa Allah itu ada, berarti kita bukan orang bebal. Karena hanya orang yang bebal lah yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Seperti yang tertulis di Mazmur pasal 53 ayat 2a yang berbunyi, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak cukup hanya mengakui bahwa Allah itu ada. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya Allah itu ada, maka kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Allah. Allah itu Maha Kuasa. Dia dapat dipercaya. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan segala problematika yang kita hadapi. Demikian pula kita harus dapat menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Allah. Dikala jawaban doa kita dijawab oleh Allah dan kita berjanji untuk tetap setia kepadanya, maka peganglah janji itu sehingga Allah percaya pada kita, bahkan memakai hidup kita untuk menjadi saksi baginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merasakan keberadaan dan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita dan tetaplah setia kepadanya. Sambutlah anugerah keselamatan yang disediakannya bagi kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa tidak cukup kami hanya percaya Engkau ada, tetapi lebih dari itu, bahwa kami harus menyerahkan, memasrahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Dan kami juga harus bisa menjadi orang yang Engkau percayai, menjadi saksi bagi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan yang akan segera beraktivitas hari ini. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau di dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang sakit, yang sedang menambahkan kesembuhan, juga yang sedang berusaha menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang bergumul memenuhi kebutuhan ekonomi, dan bermasalah hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan untuk memberikan jawaban atas semua pergumulan itu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.